Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kisah Populer. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan iman dunia dan akhirat. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan kisah nyata yang terjadi di Bandara Istanbul, Turki. Sebelum lanjut, seperti biasa sahabat beriman jangan lupa untuk subscribe video ini, like, komen, dan bagikan. Semoga menjadi iktibar bagi kita semua. Kisah ketakwaan seorang pria kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, dulu di sebuah negara Islam, yaitu di Istanbul, Turki. Beberapa tahun yang lalu, ada serombongan jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kemudian terjadi kejanggalan di mata sebagian orang yang tak paham akan pentingnya suatu manfaat waktu. Ketika diumumkan di bandara bila sebentar lagi pesawat akan segera berangkat ke Tanah Suci Mekah, maka para penumpang yang akan berangkat dari bandara tersebut menuju Mekah diminta untuk segera menaiki pesawat. Sahabat beriman, ketika seluruh penumpang yang dimaksud sudah naik ke dalam pesawat, tiba-tiba ada seorang pria yang tidak mau naik ke dalam pesawat. Alasannya pria itu sangat sederhana, karena ia baru saja mendengarkan suara azan sebelum pesawat itu berangkat. Pria ini mendengarkan suara azan. Beliau lebih memilih untuk sholat dulu di bandara dibandingkan naik ke dalam pesawat. Sahabat beriman, semoga kita semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih sholat dulu di bandara, walaupun sebenarnya secara hukum dibenarkan bagi orang yang sedang berpergian atau dalam perjalanan untuk melakukan sholat qashar ataupun salat jamaah. Akan tetapi beliau tidak melakukan itu. Beliau lebih memilih tetap tinggal di bandara untuk sholat walaupun pesawat itu berangkat, karena pria ini yakin bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang mengikuti perintah Allah, yang taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh ia patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, patuh kepada perintah agama, tidak lalai kepada kewajibannya, maka Allah pasti tidak akan pernah melalaikan hamba tersebut. Setelah beberapa kali di bandara diumumkan memanggil kembali pria tersebut, tapi ternyata pria tersebut tidak bergeming. Pria itu tetap melaksanakan sholat asar di bandara tersebut. Sahabat beriman, perlu kita tahu, di dalam sholatnya ia tidak pernah mengingat apapun. Dia tidak mengingat penerbangannya, dia tidak mengingat tujuannya haji. Ia hanya ingat satu hal, bahwa aku ini hamba Allah. Apakah nanti di dalam perjalananku aku masih hidup? Jangan-jangan di dalam perjalanan aku tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, maka lebih baik aku sholat. Berapa lama sih aku sholat? Paling lama waktuku sholat hanya antara 5 dan 10 menit. Sahabat beriman, maka karena keikhlasan pria tersebut, dia tetap sholat, dia patuh pada perintah Allah. Beliau lebih memilih tinggal dan ditinggalkan pesawat yang berangkat ke Tanah Suci Mekah dibandingkan dengan meninggalkan sholatnya. Lalu sahabat beriman, setelah 1 jam berlalu, pria ini tetap berada di tempatnya, dan tiba-tiba pesawat yang terbang dari bandara
kembali lagi ke bandara tersebut. Apa alasannya? Pesawat yang sudah berangkat 1 jam dari bandara tersebut kembali lagi. Apa kira-kira alasannya? Ternyata sahabat beriman, pilot pesawat tersebut memerintahkan pesawat ini kembali lagi ke bandara Istanbul, tidak melanjutkan perjalanannya ke bandara King Abdul Aziz Jeddah. Alasannya cuma satu, karena ada seekor burung pipit yang memasuki mesin pesawat. Dan sahabat beriman, ini di luar akal sehat kita, dan ini di luar nalar kita, karena tidak mungkin baling-baling pesawat yang begitu cepatnya bisa dimasuki oleh apapun. Jangankan seekor burung pipit, bahkan debu sekalipun akan sulit masuk ke dalam mesin pesawat. Sahabat beriman, tapi disitulah Allah menunjukkan kehebatannya dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahaagungannya membuktikan bahwa barang siapapun yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan dibuat susah oleh Allah. Dia tidak akan dibuat gelisah oleh Allah seperti apapun keadaannya. Dia akan selalu yakin dan yakin bahwa selalu bersamanya, yakin bahwa Allah selalu bersamanya kapan dan dimanapun dia berada. Apakah hanya karena persoalan duniawi yang sedikit ini membuat kita lalai dan lupa kepada Allah? Harta duniawi ini pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Sahabat beriman, pilihan hidup hanya 2. Kita yang meninggalkan atau kita yang tinggalkan. Apakah kita akan meninggalkan harta atau harta yang akan meninggalkan kita? Sahabat beriman, jangan hanya karena persoalan duniawi yang sangat murah ini menyebabkan kita lupa kepada nikmat Allah yang sebenarnya, yaitu nikmat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, jangan lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sujud di dalam solat kita. Sahabat beriman, semoga sujud kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita dan amaliyah kita sehari-hari niscaya semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak banyak ibadah kita, mungkin tidak banyak solat kita, dan mungkin tidak banyak sedekah yang kita berikan. Tetapi sahabat beriman, mungkin ada satu sujud kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya kebanggaan kita sebagai hamba Allah adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi iktibar bagi kita semua, terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.